Halo, ketemu lagi sama gua Dino Monster ID. Hari ini seperti biasanya kita akan mendongeng sebuah film yang berjudul Brave Storm. Ini adalah remake dari serial televisi tahun 1970-an, menceritakan tentang perjuangan manusia yang tersisa di bumi melawan alien jahat. Dalam upaya untuk menyelamatkan bumi, beberapa orang memilih mengubah jalannya cerita dengan cara kembali ke masa lalu. Sanggupkah mereka menghentikannya? Atau semuanya itu akan berakhir sama seperti yang ada di masa depan? The world needs him. Tahun 2050, bumi diinvasi oleh ras alien yang bernama Kylgis. Mereka menyerang bumi dengan menggunakan peralatan canggih, termasuk robot raksasa mereka yang diberi nama Black Baron atau Baron Hitam. Robot itu sanggup mengubah atmosfer bumi menjadi seperti tempat tinggal layak huni bagi para alien. Di mana hal itu juga yang membuat seluruh umat manusia dipastikan hampir punah. Beberapa manusia yang tersisa mencoba bertahan hidup dan terus melakukan perlawanan dalam kegelapan dan juga keputusasaan. Dari semua manusia yang tersisa, ada 5 orang bersaudara yang menjadi harapan terakhir bagi umat manusia. Mereka siap merebut kembali bumi dari tangan alien Kylgis. Koji, salah satu anggota dalam kelompok itu, berhasil menyusup ke markas Kylgis dan mencuri data dari desain Baron Hitam. Dengan memakai armor berwarna silver, dia terus berlari menghindari serangan alien. Sampai kemudian untungnya Koji berhasil selamat dan kembali ke markas tempat di mana 4 orang saudara lainnya sedang menunggu. Mereka adalah seorang ilmuwan yang bernama Koichi, yang merupakan kakak tertua. Terus ada juga Kozo, Haruka, dan juga Hitomi. Meskipun mereka udah mendapatkan teknologi alien yang amat luar biasa itu, mereka sepertinya masih belum bisa nih mengalahkan para alien. Karena itu mereka akan melakukan time travel ke masa lalu untuk mencegah terjadinya invasi. Rencananya Koji, Kozo, dan Haruka yang akan melakukan perjalanan. Nah, cuma efek dari perjalanan kembali ke masa lalu itu nggak akan membuat Koji dan yang lainnya bisa kembali lagi ke dunia ini. Terus belum lagi kemungkinan kalau apa yang mereka lakukan ini bisa menyebabkan timeline baru, di mana apapun yang terjadi di masa lalu nggak akan berpengaruh di masa depan. Tapi itu kan baru dugaan aja cuy. Selama belum bisa dibuktikan, ya mereka mau nggak mau terpaksa harus melakukannya. Singkat cerita, portal pun terbuka. Koji dan kawan-kawan dengan cepat masuk ke dalam dan melakukan perjalanan ke tahun 2013. Tujuan mereka adalah bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Kenichiro, yang lagi mengerjakan penelitiannya tentang AI, robot, dan juga manusia. Nah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba Kenichiro dikagetkan dengan kemunculan orang-orang asing dari dalam portal. Ya, mereka adalah Koji, Kozo, dan juga Haruka yang berhasil sampai di tahun 2013. Mengetahui mereka tiba di rumah orang, Koji memerintahkan Kozo untuk memastikan kalau sosok yang ada di hadapan mereka itu bukanlah alien. Dan setelah dirasa aman, Koji lalu menjelaskan kalau mereka berasal dari masa depan. Koji juga menceritakan kalau mereka membutuhkan bantuan Kenichiro untuk membuat senjata untuk mengalahkan invasi alien yang akan datang di masa depan. Lah, si Kenichiro bingung dong pastinya. Nah, untuk membuktikannya, Koji lalu memberikan data yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah file yang berisi tentang apa yang dilakukan Kenichiro di masa depan, termasuk juga teknologi alien. Koji kemudian melanjutkan, kalau 3 tahun dari sekarang, Kenichiro dan para ilmuwan pembuat robot di seluruh dunia akan diculik oleh alien, di mana Kenichiro dipaksa untuk membuat robot raksasa yang bernama Baron Hitam. Dan untuk memastikan lagi kalau mereka emang beneran dari masa depan, Haruka lalu memperlihatkan kalung dari masa depan, yang persis sama dengan kalung yang dipakai Kenichiro saat ini. Nah, bisa gitu. Terus si Kenichiro ini siapa gitu? Sampai segitu taunya mereka. Jadi ternyata dia adalah kakeknya Koji dan juga yang lainnya. Koji juga bercerita kalau Kenichiro ini akan bercerai dengan istrinya 2 tahun kemudian. Kenichiro mempunyai seorang anak, yang kemudian juga menjadi seorang ilmuwan sama seperti Kenichiro. Nah, dari sana lahirlah 5 bersaudara ini. 息子さんはあなたの意思を継ぎ科学者になります。信じてください。その息子さんの子供が僕たちなんです。あなたの子孫なんです。
5 tahun berselang, adik dari Kenichiro yang merupakan seorang petinju kemudian berniat direkrut oleh Koji dan juga yang lainnya. Dia bernama Ken. Nah, Ken ini adalah seorang petinju, tapi uniknya dia ini lebih sering mencari penghasilan tambahan lewat pertarungan tinju underground. Ken benar-benar merupakan seorang petinju yang bisa dibilang tangguh. Bahkan dalam salah satu pertandingan, dia berhasil menjatuhkan lawannya hanya dalam sekali serangan. Namun di pertandingan berikutnya, Ken dipertemukan dengan seorang petinju, yang kalau dilihat dari penampilannya, ini sih gampang banget dikalahkan cuy. Tapi ternyata pada saat bertarung, malah Ken yang babak belur. Koji dan Kozo yang sudah berada di sini rupanya tahu, kalau sosok yang dihadapi Ken merupakan seekor alien. Temannya Ken yang melihat kejadian itu langsung masuk ke arena dan kemudian menghajarnya menggunakan kursi. Tapi ternyata terungkap kalau orang tersebut hanyalah sebuah android. Dari sana temannya si Ken lalu dibunuh, tepat di depan semua orang. Melihat temannya mati, Ken menjadi marah. Dia mengambil kursi dan memukulnya ke arah lawannya tersebut secara bertubi-tubi, sehingga membuat sosok itu semakin memperlihatkan wujud yang sesungguhnya. Semua orang yang melihatnya menjadi panik dan memilih untuk kabur. Nah, di antara kerumunan ada 3 orang misterius yang dari tadi menyaksikan pertarungan itu. Dari hasil identifikasi yang dilakukan sama Kozo, diketahui kalau 3 orang tersebut adalah sosok alien yang sebenarnya, dan mereka dikenal dengan nama Sigris. Sigris ini bisa dibilang bawahannya alien Killgiz cuy. Nah, 3 alien itu dengan cepat menangkap Ken dan berniat menghabisi Ken menggunakan laser. Namun tentu aja Koji dan yang lainnya nggak tinggal diam. Satu Sigris yang berhasil lolos kemudian mencoba mengejar Ken yang sedang dalam keadaan terpojok. Makhluk itu bahkan memperlihatkan bentuk yang lebih aneh dari sebelumnya. Untungnya Kozo datang menggunakan mobil yang kemudian langsung menyelamatkan Ken. Nah, mau nggak mau Ken terpaksa harus ikut demi keselamatannya. Di perjalanan Kozo menjelaskan kalau Ken seharusnya ditakdirkan mati di tempat itu. Namun karena mereka ini datang dari masa depan, Ken masih bisa diselamatkan. Sementara itu di tempat sebelumnya muncul sebuah android yang bernama Borg yang ditugasi untuk memeriksa apa yang baru aja terjadi. Laporan itu kemudian dikirimkan ke makhluk aneh yang merupakan pemimpinnya, yaitu si alien Killgiz. Nah, terungkap juga nih kalau alien Killgiz ini sedang mengkloning pasukan Sigris dalam jumlah yang besar di markasnya. Dan bukan cuma itu, Baron Hitam kini juga sedang dalam proses pembuatan. Di tempat lain, Ken kemudian sampai di persembunyian Koji dan kawan-kawan. Di sana dia diperlihatkan sebuah artikel dari masa depan yang memberitakan kematian dirinya di masa ini. Dan itulah yang akan terjadi andai Koji dan Kozo nggak ada di sana. Sebelum menjelaskan maksud dan tujuan mereka menolongnya, Ken dikagetkan dengan kemunculan Kenichiro abangnya. Namun yang terjadi, Ken malah terlihat marah dengan kemunculan Kenichiro. Kenichiro menghilang selama 5 tahun dan meninggalkan istri beserta anaknya. Kenichiro memutuskan untuk menghilangkan jejak sejak bergabung bersama dengan timnya Koji. Kenichiro kemudian juga ikut menjelaskan kalau mereka semua sebenarnya membutuhkan bantuan Ken untuk mengalahkan para alien. Namun di sini Ken sama sekali nggak percaya dan nggak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan. Nah, untuk menunjukkan buktinya, Haruka lalu memperlihatkan kemampuan psikisnya, di mana Haruka kemudian membawa Ken melihat masa depan, tepatnya pada tahun 2050. 50年の東京よ。はあ？なんだあのでっけえの。 Ketika Baron Hitam muncul, Haruka menjelaskan kalau asap hitam yang dihasilkan bisa membuat atmosfer bumi berubah, sekaligus dapat membunuh manusia dalam waktu 3 hari setelah menghirupnya. Untungnya Haruka bersama dengan saudara-saudaranya berhasil selamat, karena mereka menggunakan sistem pernapasan khusus yang dibuat oleh kakek mereka, yaitu si Kenichiro. Karena itu mereka sengaja datang dari masa depan untuk mengubah jalannya cerita. Ken kemudian tersadar kembali, di mana dia kini berada di ruangan lain,
Dan tepat di belakangnya, sebuah robot raksasa yang dijuluki sebagai Baron Merah baru aja selesai dibuat. Baron Merah dibuat menggunakan teknologi Baron Hitam yang pernah dicuri sebelumnya. Baron Hitam akan muncul dalam waktu 3 tahun dari sekarang. Makanya itu mereka sekarang ingin menghentikannya terlebih dahulu. Haruka lalu menceritakan awal kedatangan alien Killgiz ke bumi, di mana alien itu hanya datang seorang diri. Ternyata begitu sampai, Killgiz nggak bisa hidup dengan menghirup udara yang ada di bumi. Killgiz lalu menciptakan Sigris untuk melakukan semua perintah Killgiz di bumi. Meskipun begitu, tetap aja Killgiz dan semua Sigris masih kalah jumlah, alias belum cukup kuat untuk melawan pertahanan bumi. Sampai nantinya Baron Hitam selesai dibuat, baru deh hancur semuanya. Tujuan Ken dibawa ke sini adalah dia diminta untuk menjadi pilot dari Baron Merah. Kenichiro sepertinya tahu betul kalau Ken ini seorang petinju handal yang bisa mengubah masa depan. Nah, belum juga selesai ngobrol, tiba-tiba alarm berbunyi, yang ternyata para alien sudah menemukan persembunyian mereka. Mau nggak mau nih, mereka harus membawa Baron Merah keluar dari persembunyiannya. Karena kalau sampai Baron Merah jatuh ke tangan alien, malah jadi tambah ribet cuy. Borg yang juga udah tahu kalau ada sebuah robot di bawah tanah, kemudian mulai melakukan pengeboran menggunakan laser. Sementara itu, Koji kini sedang bersiap menggunakan armor silver miliknya. Tapi di sisi lain, Kenichiro memerintahkan Ken untuk membawa semua orang naik ke Baron Merah dan segera pergi dari tempat ini. Walaupun Ken ini belum bisa mengendarai Baron Merah, tapi robot tersebut bisa dikendarai menggunakan autopilot. Untuk sementara waktu, Kenichiro juga udah mengkonfigurasi biometrik tubuh Ken, sehingga sekarang hanya Ken lah yang bisa mengoperasikan Baron Merah. Nah, Koji yang udah berada di luar mendapatkan perlawanan dari Borg. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Koji terlihat kewalahan dan hampir kalah. Sementara itu di bawah, Baron Merah kini sudah siap untuk diterbangkan. Tapi masalahnya, Kenichiro harus tetap berada di sini untuk mengamankan jalan keluar bagi Baron Merah. Kenichiro juga berjanji kalau dirinya akan segera menyusul. Ken dan yang lainnya sebenarnya nggak mau meninggalkan Kenichiro, tapi mereka nggak punya pilihan lain. Koji yang melihat Baron Merah udah lepas landas dengan cepat berlari dan menaikinya. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya bersembunyi di sebuah lokasi di sekitar pegunungan. Dengan apa yang baru aja mereka lalui di sini, lagi-lagi Ken menolak untuk menjadi pilot Baron Merah. Hal itu membuat Koji jadi kesel cuy. Ngapain Kenichiro memilih Ken yang udah jelas-jelas nggak mau? Nah, setelah digebukin sampai pingsan, baru deh ketahuan lewat ingatannya si Ken. Ternyata pada waktu Ken masih kecil, Kenichiro sempat berjanji akan membuatkannya sebuah robot raksasa, di mana robot itu nantinya akan dipiloti langsung sama si Ken. Dan di situ Kenichiro berjanji akan melakukannya. やるよ。一つ条件がある。言ってください。巨大ロボットを作って弟を操縦者にするためなんだ。ケンっていうどうしようもない暴れん坊なんだけど、いや、僕がロボットを作ってるのは子供の頃のケンとの約束を守るためなんだ。だからそのロボットを僕の弟が乗るっていうことでいいかな。 Yang mau jadi pilot harusnya si Koji cuy. Tapi karena Kenichiro punya janji masa kecil, jadinya si Ken yang dipilih. Next, kemudian ketika Ken udah berada di ruang kendali Baron Merah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Kenichiro dalam bentuk AI, yang memang sengaja dibuat Kenichiro untuk membantu Ken mengendarai Baron Merah. Sebenarnya AI Kenichiro bisa aja nih mengendalikan Baron Merah, tapi dalam pertarungan yang sebenarnya, kemampuan bertinju Ken sangatlah dibutuhkan. Karena itu, Ken lalu disarankan untuk berlatih di bulan, yang diyakini sebagai lokasi yang tepat untuk berlatih, sekaligus menyembunyikan Baron Merah untuk sementara waktu. Nah, mendengar hal tersebut, Ken pun jadi setuju. Bersama dengan Haruka, mereka berdua sekarang berangkat menuju ke bulan. Sementara itu di markas alien terungkap kalau Kenichiro ternyata masih hidup. Di sana dia diinterogasi perihal teknologi Baron Hitam dari masa depan yang ditemukan oleh Borg pada saat menangkap Kenichiro. Di timeline ini sendiri Baron Hitam masih dalam tahap pengembangan. Tapi intinya para alien ini nggak peduli dari mana benda itu berasal. Karena dengan ditemukannya teknologi tersebut, maka mereka kini bisa mempercepat pembuatan Baron Hitam.
君には大変感謝している。 Nah, di bulan, Ken terus berlatih dengan keras demi untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara itu di bumi, ada penampakan logam raksasa yang terlihat bergerak melintasi sungai. Penampakan tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai media. Hal itu juga disadari oleh Koji dan juga Kozo. Dari sana, Koji berspekulasi kalau mungkin aja semuanya ini terjadi karena ulah mereka sendiri, di mana sejarah yang ada di dunia ini menjadi berubah. Nah, karena mereka juga nggak ada pilihan lain dan nggak tahu kemana perginya Baron Merah, dia lalu memutuskan untuk melawan Baron Hitam sendirian. Tapi sebelum pergi, Kozo memberikan armor yang baru kepada Koji, di mana diam-diam si Kozo ini ternyata telah membuat armor yang baru, dengan kemampuannya yang juga telah ditingkatkan lebih baik dari yang sebelumnya. Sementara itu, Ken dan Haruka yang masih berada di bulan juga dibuat kaget ketika melihat kemunculan Baron Hitam lebih cepat dari yang mereka kira. Namun gak lama setelah itu, Baron Hitam muncul dan menghancurkan segala sesuatunya. Dua jet tempur militer langsung merespon. Mereka menembakkan misil ke arah Baron Hitam. Tapi pada kenyataannya, jet-jet tempur itu bisa dilumpuhkan dengan mudah. Dari sana, Baron Hitam bergerak menuju ke pusat kota. Dia menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Nah, nggak jauh dari posisi Baron Hitam, Koji sedang bersiap melakukan serangan dari atas gedung. Koji melompat dan mendarat tepat di tubuh Baron Hitam. Koji beberapa kali sempat melakukan serangan untuk melumpuhkan Baron Hitam. Namun pada akhirnya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan Baron Hitam terlalu besar untuk bisa dikalahkan. Dimana sedikit lagi Baron Hitam bakal menginjak Koji sampai mati. Namun semuanya berubah ketika si Baron Merah datang ke dalam pertempuran. Sementara Baron Merah dan Hitam akan saling baku hantam, Koji kini juga harus berhadapan dengan Borg yang muncul di hadapannya, di mana baik Baron Merah dan Hitam terus bertarung sampai membuat semua bangunan menjadi bergetar. Ken juga mulai memanfaatkan kemampuan bertarungnya, yang terbukti bisa mengungguli lawannya, bersamaan dengan Koji yang juga telah mengalahkan lawannya. Nah, di sini tiba-tiba aja nih Baron Hitam mengaktifkan semacam yang namanya pelindung, yang kemudian membuat Baron Merah nggak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal itu, AI Kenichiro lalu mengatakan kalau perisai tersebut diaktifkan di tempat lain, dan kemungkinan markas Killgisla yang menjadi lokasinya. Setelah diselidiki, ternyata sumber sinyalnya berasal dari sebuah pulau. Tapi sialnya pulaunya jauh cuy. Nah, untungnya Haruka mampu berteleportasi menggunakan kemampuan psikisnya, di mana dia kemudian membawa Koji ke lokasi tersebut. Nah, sesampainya di sana, mereka berdua lalu berpencar. Koji kemudian sampai di sebuah titik di mana dia melihat banyak sekali pasukan Sigris yang siap untuk dibangkitkan. Dan gak pakai lama, Koji dengan cepat langsung menembakkan senjatanya, sehingga membuat makhluk-makhluk itu hancur sebelum bisa dibangkitkan. Sementara itu di sisi lain, Haruka bertemu dengan satu sosok monster Sigris. Haruka mengeluarkan sebuah pedang, dan dari sana dia menghabisinya dalam satu kali serangan. Lah, Haruka GG juga cuy. Tapi rupanya nih ya, ada dua Sigris lagi yang bersiap untuk menyerang Haruka. Dua makhluk itu mulai menembaki Haruka. Tapi luar biasanya Haruka menangkis semua serangannya menggunakan pedang miliknya. Sampai kemudian kedua makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu Koji akhirnya menemukan generator yang membuat perisai pelindung bagi Baron Hitam. Dan dari sana dia langsung menghancurkannya. Ken yang udah tahu langsung girang bukan main, di mana dia kembali melakukan serangan. Tapi akibatnya terungkap siapa sosok yang mengendalikan Baron Hitam, dan dia adalah Kenichiro. Nah, kemungkinan Kenichiro ini udah dikendalikan sama alien Killgis. Melihat hal itu membuat Ken menjadi bingung. Dia nggak mau kalau harus menyerang abangnya sendiri, di mana kemudian Ken dengan terpaksa membiarkan Baron Hitam untuk pergi menjauh.
Sementara itu Koji berhasil menemukan si alien Killgiz. Tapi begitu ditembak, ternyata Koji mengetahui kalau sosok yang ada di hadapannya itu hanyalah sebuah hologram. Yang itu berarti si alien Killgiz selama ini memang nggak ada di markasnya. Semuanya akhirnya terbongkar ketika Haruka menemukan Kenichiro yang sedang berada di markas alien. Nah, mendengar hal tersebut, Kozo langsung menyadari kalau sosok yang mendalikan Baron Hitam adalah alien Killgiz yang lagi menyamar menggunakan wujud si Kenichiro. Nah, Ken yang mengetahuinya langsung emosi cuy. Anjir, katanya gue dibego-begoin. Dia langsung terbang menuju ke gedung parlemen, tempat di mana Baron Hitam akan melakukan proses terraforming. Dan ketika Baron Merah sampai, dia lalu mengisi semua energinya. Dan kemudian next, setelah semuanya berakhir, mereka lalu berkumpul kembali. Nah, uniknya si alien Killgiz ternyata masih bisa hidup dari ledakan tadi. Koji yang mengetahuinya langsung bertanya. どうして地球を選んだ？ Killgiz lalu menjawab, dari sekian banyak planet yang pernah dia kunjungi, hanya bumi yang berbeda. Makhluk itu kemudian mengatakan kalau bumi sedang berada di ambang kehancuran akibat ulah manusia sendiri. Dan karena itu nggak ada salahnya kalau mereka menghancurkan spesies yang bahkan nggak peduli dengan hidupnya sendiri. Sebelum menembak mati makhluk itu, Koji menegaskan kalau masa depan manusia ada di tangan mereka sendiri. Dan hanya manusia jugalah yang berhak mengubah masa depannya. Kemudian setelah itu semua orang lalu berkumpul di atas Baron Merah. Dari sana mereka lalu berjanji, mulai sekarang mereka akan melindungi bumi dari ancaman apapun yang akan datang di masa depan. Namun yang nggak mereka sadari adalah ternyata di masa depan semuanya masih tetap sama. Koichi yang sedang bersama dengan Hitomi dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang berpakaian seperti koboi. Orang tersebut bernama Goro. Dia adalah tokoh pahlawan dari tahun 1972. Goro masuk sambil memperingatkan tentang kedatangan dari Shiranui. Nah, peristiwa ini menandakan kalau telah terjadi persilangan antara masa depan dengan masa lalu, di mana bahaya dari masa lalu dan juga masa depan bisa saling menyeberang satu dengan yang lainnya. Sayang banget cuy, filmnya harus bersambung. Gua nggak tahu ya udah ada lanjutannya apa belum. Tapi yang pasti film ini cukup menarik, dengan konsep waktu yang coba dimainkan di dalamnya. Kalau menurut kalian gimana? Bagus nggak? So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lu semua. Ciao. What if I lay down and I